Kalau belum paham, belum baca data, belum sempat duduk, apa mulut harus buru-buru ikut lari? Ini bukan kuis cerdas cermat, Pak Menteri. Ngomong soal penderitaan rakyat itu bukan bahan bercanda, bukan pula lelucon yang bisa diselipkan dengan senyum. Kalau mulutnya kelewatan lemes, jadinya bukan menenangkan publik, tapi malah menampar rasa. Begini, kita bicara soal tuntutan 17+8, suara rakyat yang lahir dari keresahan panjang. Dari harga-harga yang makin mencekik, dari janji-janji kampanye yang masih terparkir di udara. Tapi apa respon Menkyu baru kita? Purbaya Yudi Sadewa, disebutnya hanya suara sebagian kecil rakyat yang hidupnya kurang. Nah, kalau pakai logika itu, berarti mayoritas rakyat yang merasa baik-baik saja. Angka kemiskinan yang 9,4% dan pengangguran yang mencapai 7,27 juta orang mau ditaruh di rak sebelah mana? Saya jadi ingat, reshuffle kemarin kan cukup bikin geger. Sri Mulyani yang selama ini dianggap wajah kredibilitas keuangan negara diganti. Digantinya bukan sekedar teknis, tapi politis. Media asing pun langsung pasang sorot. Reuters sampai bilang, Indonesia replace respected finance minister with economist promising rapid growth. Katanya pertumbuhan bisa digenjot 6-7%, bahkan target 8% dalam 100 hari. Serius 100 hari? Purbaya bilang kalau ekonomi tumbuh 6-7%, rakyat otomatis akan sibuk kerja dan makan enak. Jadi demo bakal hilang dengan sendirinya. Waduh, sederhana sekali resepnya, Pak. Jadi menurut logika ini, demonstrasi bukan karena harga beras mahal, bukan karena upah stagnan, tapi cuma karena orang belum kenyang makan. Faktanya, BPS mencatat jumlah pengangguran masih 7,27 juta orang. Sementara yang katanya sudah turun hanya presentasi angka relatifnya karena total tenaga kerja naik. Jadi masalahnya bukan sesimpel perut lapar. Ada persoalan struktural, lapangan kerja yang ada banyak informal, upah rendah, daya beli tertekan. Kalau memang targetnya 8% pertumbuhan dalam 100 hari, bukankah itu omong kosong di kelas premium? Bahkan ekonom Bank Dunia sekalipun bilang pertumbuhan Indonesia realistisnya 4,9-5,2% tahun ini. Channel News Asia menulis reshuffle ini terjadi setelah gelombang protes dan bahkan penjarahan rumah Sri Mulyani di Tangerang Selatan. Artinya keresahan publik bukan sebagian kecil suara, tapi cukup besar sampai merobek simbol kepercayaan. Dan di situ jawaban penjabat publik mestinya bukan meremehkan, tapi mengakui bahwa ada krisis kepercayaan yang nyata. Karena sekali lagi, ini bukan ruang bercanda. Setiap kalimat penjabat itu bukan sekedar kata, tapi bisa jadi barang.